Salam, ketemu lagi di video pembelajaran saya tentang pemrograman berbasis objek. Kali ini adalah video yang akan saya bahas tentang eksepsi atau pengecualian. Oke. Eksepsi merupakan sebuah konsep di OOP adalah bagaimana saat kita runtime error atau kesalahan yang terjadi saat program sedang berjalan itu kita namakan dengan exception atau direpresentasikan atau diwakilkan dengan exception. Eksepsi merupakan adalah suatu objek yang dibuat pada saat program mengalami suatu kondisi yang tidak wajar atau abnormal. Ada beberapa contoh eksepsi yang bisa kita gunakan di Java ya. Satu adalah array index out of bound exception. Ini terjadi kalau elemen array itu di luar cakupannya. Contoh kalau kita punya array cuma 5 tetapi kita jabarkan di loopingnya menjadi 6, maka otomatis Java akan melakukan kesalahan array index out of bound exception. Atau number format exception. Di sini jika terjadi parsing yang bukan tipenya sama, atau nanti kalau yang tipenya string ternyata dia tidak bisa dikalikan kecuali dia diparsing dulu ke integer. Ini contoh eksepsi. Nah, eksepsi itu hampir sama dengan if, cuma berbeda. Kalau eksepsi dia menangkap kesalahan. Kalau if itu mencari logika true and false-nya. Oke, contoh di sini saya punya eksepsi adalah bahwa tidak boleh ada angka yang dibagi dengan 0. Maka di sini eksepsinya adalah arithmetic by zero, bahwa tidak ada di aritmatika itu bahwa tidak ada angka yang boleh dibagi dengan 0 karena hasilnya akan 0 gitu, maka akan muncul eksepsi ini. Jadi kalau saya contohkan di sini, contohkan di contoh programnya adalah seperti ini. Kalau saya contohkan, saya copy saja biar cepat. Ini ya, saya buat di sini public apa namanya ini, kelas div by zero gitu ya, pembagian 0 gitu. Oke, di sini kita coba buat dia, saya copy, saya simpan, saya simpan. Oke, tadi saya punya angka 2 ya, integer angka 1 sama dengan 1 seumpama. Baru di sini integer angka 2 sama dengan 0. Gini. Oke. Maka saya bikin sebuah integer hasil sama dengan angka 1 dibagi angka 2 ini ya. Sistem out println di sini. Ini adalah hasil ini plus hasil seperti ini. Oke, saya punya variabel, saya punya proses di sini, saya punya output. Oke, saya simpan. Saya coba Java. Ini Java div by zero. Maka di sini tidak akan ada muncul kesalahan kecuali kalau kita ini exception main Java arithmetic. Nah, inilah tadi dibilang di konsep kita bagaimana kita membuat sebuah pengecualian jika ada terjadi kondisi tidak normal. Nah, caranya itu adalah dengan menambahkan eksepsi. Nah, kalau kita lihat di sini adalah tadi keluar adalah arithmetic exception. Nah, ini kita pakai sebagai menangkap untuk eksepsi. Nah, ada banyak yang dipakai, yang kita sudah pernah gunakan yang lalu itu yang ini.
try cat ini kita gunakan. Maka try-nya kita gunakan untuk menangkap kesalahan, cat-nya kita gunakan untuk melempar. Jadi di sini kita sudah tahu tadi di sini adalah tadi sini errornya adalah arithmetic. Ini bisa kita copy aja ini. Kita copy aja. Di sini kita taruh aja. Berarti di sini arithmetic exception. Nah, ini adalah arithmetic exception. Kita boleh kita ganti apapun di sini. HE juga apa boleh, terserah apa ya. Nah, kita bikin bebas lah namanya ini HE gitu. Nah, ingat berarti kita menangkap eksepsi. Nah, untuk ini kita geser dia naik. Nah, di sini. Kalau kita mau menangkap eksepsi yang terjadi. Nah, seperti ini. Nah, jika terjadi ini, maka kita bisa tambahkan di sini dengan seperti ini. Nah, kita bisa kasih print out. Cuma kalau kita mau di bentuknya merah, errornya kita bisa ganti di sini dengan nama, kita kasih di sini kesalahan gitu ya. Ini ya. Kedua, di sini kita kasih adalah kesalahan kedua pembagi tidak boleh 0. Nah, jika hasilnya benar maka ini eksepsinya naik ke atas. Jadi ada orang yang menulisnya begini ya, ada orang di sini diganti dengan error, sama aja ini kalau untuk error ya. Kita coba simpan, kita coba coba ulang. Ini saya close dulu saja. Kesalahan pembagi tidak boleh, jadi tidak akan muncul kayak tadi kalau kita tidak menggunakan eksepsi. Kalau tadi tanpa eksepsi tadi, ini akan munculnya seperti ini ya tadi ya. Ini kalau saya kalau saya cepat maka akan eksepsi terakhir. Nah, ini akan membuat kita punya aplikasi atau program berhenti saat tiba-tiba. Beda kalau kita kasih dia eksepsi. Nah, aplikasi kita tidak berhenti secara tiba-tiba. Berarti ini dianggap pengecualian. Itu namanya eksepsi, teman-teman. Ya. Contoh eksepsi. Ya. Ini pembuatan eksepsi, kita gunakan try cat. Try ini menangkap, cat ini untuk melempar. Apa eksepsinya? Ada banyak eksepsinya. Nah, contoh yang tadi sudah saya berikan ya. Ini tadi kita coba buat eksepsi untuk eksepsinya tidak satu tapi banyak. Ini ada 2 eksepsi. Yang satu eksepsi aritmatika, yang satu eksepsi untuk apa tadi? Write outbound, berarti keluar ya. Coba kita buat dulu ya. Saya coba buatkan dulu contohnya biar Anda paham. Multi cat-nya ada banyak. Oke, saya buat contohnya seperti ini. Public kelas multi gini, multi cat, kasih nama exception ini ya. Ini saya kasih di sini ini. Oke. Saya bikin di sini adalah sebuah kelas yang ada di mana? Di sini. Saya buat di sini public void apa ya?
paling bagus itu hitung, saya nama hitung. Gini. Nah, hitung nanti kita kasih parameter di sini. Contohnya parameternya adalah 2 ya, integer x sama integer y. Maka di sininya kita coba buat sebuah eksepsi. Nanti di sini adalah try ini cat. Kita buat di sini catnya nanti adalah untuk menangkap aritmetik ya. Kita untuk nangkap aritmetik. Oke, saya bikin di sini untuk tadi arithmetic exception, arithmetic saya kodekan dengan ini. Berarti di sini adalah saya bikin di sini adalah integer c atau hasil gitu ya, sama dengan x dibagi y ini. Maka saya tampilkan di sini sistem out, di sini println, println ini. Saya katakan di sini hasil sama dengan ini plus hasil, seperti ini ya. Yang kedua, saya juga buat di sini satu lagi kondisi integer, saya bikin array. Ini namanya adalah nilai. Halo? Array. Array, jadi di sini saya bikinkan dua dua 3, 4, 5. Oke. Di sini kita kasih adalah nilai. Kita kasih indeks ke, kita lihat 0, 1, 2, 3, 4. Kita punya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kelima kita kasih di sini adalah sama dengan 10 gitu. Seperti ini. Terus ini kita pakai juga di sini. Kita pakai di sini eksepsi lagi, array index outbound exception ini. Kita kasih nama saja index. Ini seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, yang pertama aritmatik ini kita buat seperti ini ya. Saya taruh di sini ini ya. Ini kita kasih keterangan di sini, pembagi tidak boleh 0 ya. Ini baru saya bisa panggilkan di sini sistem outnya. Di sini saya bisa panggil AE, gimana kesalahan sebenarnya saya bisa tambahkan di sini. Gini, oke. Nah, sedangkan yang di bawah ini saya bisa kopikan juga seperti ini. Yang di bawah ini gini. Indeks di luar rentang. Ini AE maka AE, kalau ini AI maka ini juga AI. Gini ya. Oke, ini dulu sudah di ini. Sekarang kita coba panggil di sini. Nah, kalau manggil ini ya harus ada multi exception obj, contohnya new multi exception seperti ini ya.
Terus kita coba di sini obj titik hitung. Ini kalau ya kita coba bikin di sini 4,0. Nah, ini. Terus saya bikin di sini misah ya, biar ada jaraknya. Saya kasih gini, out gini, baru di sini saya panggil lagi obj titik hitung di sini 4,2. Nah, kita lihat di sini kasusnya. Kalau untuk yang ini, maka ini akan yang error adalah yang ini, array arithmetic exception. Nah, ini yang error di sini. Nah, kalau yang ini yang error nantilah array. Ini yang error. Kita coba tes. Saya simpen dulu ininya di sini. Nah, ini sorry, Java multi sorry kok koma, ini titik, sorry ini titik, mana lagi errornya, ada 2 enggak, titik koma, mana titik koma tadi di baris 21 titik koma. Sudah ya. Coba kita Java dulu, ulang. Kalau nggak ada masalah, kita Java multi exception. Maka di sini yang pertama itu yang saya bilang 4,0, maka pembagi tidak boleh 0 atau get message ini div by 0. Nah, hasilnya 2. Kok 2? Di sini itu salah, dia tidak mengerjakan apa-apa untuk yang hasil ini, karena ini dianggap salah. Maka dia akan saat dia salah akan dia loncat ke sini, program selesai. Tetapi lagi obj hitung 2,2 dia kerjakan, makanya 4 bagi 2 itu adalah 2. Tapi saat dia ke bawah, nilai indeks kelima 10, indeks di luar rentang, karena di sini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi indeks kelima nggak ada, 0, 1, 2, 3, 4. Indeks kelima tidak ada, maka dibilang dia di luar rentang. Itulah konsep eksepsi yang multi. Kalau Anda mau ini di sini juga ada beberapa contoh eksepsi. Di sini ada namanya eksepsi yang menggunakan finally. Ini ya. Jadi eksepsi yang menggunakan finally adalah eksepsi yang akan selalu dikerjakan walaupun dia terpenuhi atau tidak, tetap dia diproses di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kode selalu dieksekusi meskipun dengan skenario yang berbeda. Proses keluar secara paksa menggunakan return pernyataan atau break ya. Di sini secara normal menangkap lembar eksepsi dilempar ditangkap oleh sebuah metode. Ini artinya finally ini mau masuk mau tidak tetap dikerjakan blok finally. Dia akan berhenti kalau ada kata kunci return, continue atau break. Jadi ini contohnya menggunakan eksepsi. Contoh seperti ini ya, kita punya demo eksepsi, setting integer 0. While true berarti looping terus, tapi looping nanti adalah sistem out print pada saat i nya berapa? I dari 0, i naik sama dengan 0. Saat i sama dengan 0, maka eksepsi itu dia akan melempar ke eksepsi sini. Ini. Maka nanti saat i0 jadi ke exception, statement block finally. Maka finally-nya ini kan tadi i-nya 0. Nah, saat finally-nya tetap saat i1 tidak jadi eksepsi, loncat lagi karena dia mengerjakan ini. Tapi saat 2 bloknya berhenti. Artinya di sini saat i1 saat i0 jadi eksepsi, saat i1 tidak. Tetapi kita punya looping hanya sampai di 2. Itu kalau saya paling gampang itu ya, biar cepat
ya, saya kopikan gini aja codingnya. Ini biar saya tidak bolak-balik, ini saya ganti dengan sintaksnya adalah Java. Ini saya buat seperti ini, nah biar cepat ya. Oke, ini jadi konsep ini adalah konsep di mana kita itu membuatnya seperti ini ya. Ini gini. Jadi saat i-nya itu sama dengan 0, maka dia akan melempar throw eksepsi, melempar eksepsi ke ini. Ini jadi eksepsi di sini akan dilempar ke sini. Ini kita ganti error seumpama kalau mau dibikin error. Nah, penilainya adalah saat dia sampai 2 itu berhenti, break itu berhenti. Makanya kalau kita simpan ini, coba ya, copy, ini kita simpan. Coba kita tulis dulu Java demo friendly. Ini kalau sudah kita coba running, maka dia tetap mengerjakan terus. Ini saat i-nya 0 terjadi kan, i plus plus sama dengan 0, maka new exception dia akan lempar ke sini, ke sesi statement block penilai. Berarti statement block penilai dikerjakan. Terus saat i1 ini while-nya true ya, tanpa berhenti ya, tidak jadi eksepsi karena 1 itu tidak terjadi eksepsi. Kenapa? Karena ini benar, dia salah kalau dia 0. Terus langsung dia statement block penilai. Nah, saat di sini dia di break. Kalau kita ganti di sini dengan 4, maka dia sampai 4 baru berhenti. 4 ya berhenti. Contoh ya, kalau kita dia sampai dengan 1 ya, 1 ya, ini sama dengan 4. Coba kita saat ini berarti dia sampai 3 ini. Dia ini berarti ini sampai 3 dia berhenti. Ini sampai 3 berhenti. Coba kita cek. Ini karena dia 4, saat 4 dia berhenti, maka yang tampil hanya 3. Ini makanya di sini adalah kalau kita lihat ini i jadi kesalahan, i saat 0 jadi kesalahan, block statement eksepsi jalan, penilai jalan, i1 tidak jadi eksepsi, i2 tidak terjadi, i3 tidak terjadi, saat i4 nggak muncul. Kenapa? Karena i sama dengan 4 break, berarti penilai diberhentikan prosesnya karena loopingnya ini terus menerus. Kalau Anda kasih hilang breaknya, biasanya kalau kita nggak kuat, kita punya komputer itu error. Mungkin begitu untuk eksepsi. Nah, di sini ada namanya throw tadi. Kok ada throw Pak di sini? Throw. Tadi throw ini. New throw eksepsi. Nah, throw ini digunakan untuk melempar sebuah kesalahan. Jadi, Java menjadikan Anda untuk melempar eksepsi atau mengabaikan eksepsi itu langsung. Contohnya yang kayak ini ya. Saya nggak demokan. Public throw demo di sini string input sama dengan nama, try it input equal nama. Jika input sama dengan nama, throw runtime. Maka jika inputnya nama sama, maka ini akan dilempar ke sini. System out eksepsi ditangkap. Apa eksepsinya? Maka nanti kalau ini kita running, nanti keluarnya apa di sini? Jika tidak sama dengan nama, tampilkanlah input apa. Ya. Ini contoh untuk sistem eksepsi throw. Nah, tadi ini throw, ada juga throw pakai S. Nah, throw pakai S ini kita gunakan kalau kita tidak mau menggunakan eksepsi, kecuali kalau ada error tentang subclass lainnya. Jika sebuah metode menambahkan sebuah eksepsi namun tidak menangkapnya, maka gunakanlah throws. Contoh kalau kita mau mengabaikan. Nah, contoh kayak di sini. Di sini kita punya class throwing class static void math throw class not found. Throw new. Ini throw-nya di sini, throw di bawah.
demo. Kelas trawdemo ini ya. Drawing.class_math dia manggil ini static ya, math. Maka saat ini dipanggil class not_found. Seperti apa hasilnya? Coba kita tes saja kalau Anda masih bingung tentang melempar drawing ini ya. Ini biar cepat saya kopikan saja. Ini saya buat dia menjadi Java seperti ini ya. Saya simpan, namanya sama, maka di sini Java drawing ini baru saya coba. Di sini adalah kita bisa menggunakan class drawing.class. Oh sorry, namanya harusnya bukan ini. Oke, maaf, salah menyimpan ya. Salah sebentar. Yang mainnya harusnya itu mana tadi? Drawing. Begini aja lah. Ini kita coba Java ulang. Terus Java throw. Ini dia. Trawdemo ini yang kita Java. Trawdemo.java. Ini baru kita panggil nah ini Java.lang class not_found exception demo. Nah, di sini ya. Jadi saat kita panggil method math itu kita mengabaikan class not_found exception. Tapi kita melempar class not_found exception demo. Saat kita panggil dia di sini, maka dia tampilkan kesalahannya. Ini contohnya bagaimana kita mengabaikan. Jadi kalau kita bikin sebuah input atau kita bikin sebuah kelas baru, seumpama kenapa kita nggak pakai ini, jadi gini. Contohnya gimana ya? Saya kopikanlah satu lah, biar Anda paham. New, saya buat di sini, saya buat view, sintak Java ini trawdemo data. Saya buat baru ya. Saya buat di sini satu, saya buat di sini satu, saya buat public. Contoh ini biar dipahami. Di sini saya ganti ini ya, import Java .io buffer. Nah, ini kita ganti saja gini ya. Oke, kita mau pakai di sini buffer reader. Mana ini? Kok nggak ada buffer? Mana buffer reader ini? Buffer reader mana kemarin demo input itu ya. Kalau kita mau mendemokan ini ya kemarin ya, ini pakai apa? Pakai Jefferson Pen bukan ya? Ada nggak di sini menggunakan buffer reader? Nggak ada ya. Mana tadi? Mana saya punya ini? Sebentar.
Oh ini ya, saya coba simpan dulu. Oke, data ini. Minggu yang lalu kita coba menggunakan di sini ya, yang materi kita tentang penggunaan buffer reader loading. Ini di sini apa di mana yang saya bahas itu ya? Ini ya, kita menggunakan ini. Ini kita menggunakan kayak ini. Ini coba saya gunakan dulu di sini ya. Ya kayak yang itu maksud saya. Reader ini input new reader new input apa, saya lupa ingat kodenya. Input stream reader, reader dalam kurung sistem titik in ini tutup kurung. Nah di sini kalau Anda lihat ya, kita harus menggunakan try. Kenapa menggunakan try? Karena kita pakai data in. Coba kita demokan saja biar lebih anu ya. Saya bikin di sini nama kosong ini sistem titik out titik print, masukkan nama. Nah seumpama begini ya. Nah kalau kita bikin begini, kita coba running sekarang. Java demo data. Oke. Ini tidak ada masalah karena kita belum menggunakannya. Ini tidak ada masalah sampai di sini. Nah, ini oke. Cuma nggak ada apa-apa. Nah di sini baru kita pakai ini ya. Konsep ini adalah di sini kita menggunakan data in. Maka di sini adalah kita bisa bikin di sini ini sistem out print. Saya bikin di sini sorry, nama Anda ini berarti plus nama ini. Nah agar kita bisa tangkap inputan tadi, kita menggunakan di sini adalah try. Ini maka nama sama dengan data in titik red line red line seperti ini. Kalau kita lihat ini di sini kita pakai try ya. Kita pakai try di sini untuk nah bagaimana saya jelaskan. Ini saya kasih nama dan input. Nah kalau begini susah juga bolak-balik. Nah close. Ini saya javak dulu demo. Nah di sini saja sudah error. Dia bilang dia harus menggunakan eksepsi di sini. Karena kalau kita menggunakan red line ini kita wajib menggunakan try. Maka di sini biasanya kalau Anda mau aman itu diminta menggunakan try. Ini di sini secara utuh gini aja, kasih exception gini. Ini saja sudah boleh sebenarnya kalau ini Anda kasih di sini. Sama kayak di atas. Nah seperti yang ini ya. Nah kalau sudah seperti ini nggak ada masalah sebenarnya. Nah, gini ya, saya simpan, saya coba Java ulang, betul nggak kesalahan tadi muncul.
Ini nggak ada salah karena dia kalau pakai data in harus wajib menggunakan eksepsi. Gini, maka Ketut Putra gitu. Maka nanti nama Anda adalah Ketut Putra. Nah, bagaimana caranya kalau kita tidak menggunakan eksepsi ini? Itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, makanya di Java itu kita bisa menggunakan di sini namanya throws. Kita kasih di sini exception. Seperti ini. Berarti kita mengabaikan eksepsi itu. Nah, coba kita close lagi. Kita Java. Harusnya nggak ada masalah di sini. Nah, di throws itu digunakan untuk mengabaikan. Ini Ketut Putra, aman. Tapi kalau ini nggak ada, maka ini akan salah. Ini kayak tadi, kalau ini tidak ada gitu ya. Saya simpan, saya Java pulang. Ini akan salah. Ini akan error. Nah, akan error seperti ini. Maka throws ini digunakan untuk mengabaikan jika nanti ada kesalahan yang pakai S ya. Nah, ini exception. Ini contoh menggunakan throws yang tadi. Kalau Anda susah memahami ini, saya buat yang simple. Ini ada banyak contoh eksepsi yang bisa digunakan untuk melihat beberapa kelas induk eksepsi. Ini ada throwable, ada error, ada macam-macam. Nah, jika Anda nggak ngerti prosesnya, Anda bisa menyebut eksepsinya saja atau menyebut input eksepsi saja. Jadi cukup kalau saya lebih suka kayak ini, saya nggak tahu kan ini apa, saya cukup kasih eksepsi saja. Berarti dia mencakup semuanya, semua subbagian ini. Jadi begitu. Jadi inilah contoh hierarki dari kelas-kelas yang ada di eksepsi. Anda bisa gunakan ini kan file not found, array arithmetic exception itu adalah sub dari exception, IO exception, ada runtime exception. Mungkin begini gambaran saya tentang ini. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi urutannya diperjelas dulu. Mana urutan yang dikerjakan di sini? Nah, dengan melihat ini teman-teman tahu yang dikerjakan dulu lah yang either dulu. Maka di sini adalah ini ya. Maka yang pertama adalah eksepsi dikerjakan dulu, baru dia kerjakan yang aritmetik. Contohnya itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat eksepsi sendiri, tetapi jarang digunakan ya. Kalau kita membuat eksepsi sendiri itu, contoh kayak di sini, invalid input equal invalid input throw news. Nah, ini cuma kita bikin yang namanya begini, namanya head string eksepsi. Itu kita bisa, cuma kita bikin throw begini. Mungkin begitu dengan eksepsi. Yang terpenting tadi adalah Anda memahami ini. Jadi eksepsi saya cukupkan sampai di sini. Silakan dipelajari, semoga bisa membantu Anda untuk belajar pemrograman yang lain yang berbasis OOP. Sekian, selamat belajar, tetap semangat. Salam Rahayu.